Record. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi radiasi. Pada kesempatan ini, izin memperkenalkan diri, saya Pangestuti Sianingrum dengan NIM akhir 12 selaku moderator pada kesempatan ini bersama teman-teman saya. Ya, nama saya Alfian Mas Diavariski dengan NIM akhir 01. Nama saya Irham Johari dengan NIM akhir 27. Nama saya Tony Novel Siregar dengan NIM akhir 28. Dan saya Rifan Lutfi Salam dengan NIM akhir 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bab radiasi yang terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan apa itu radiasi, yang kedua teori dan hukum radiasi, yang ketiga sifat permukaan terhadap radiasi, yang keempat pemindahan radiasi antar permukaan, dan yang terakhir adalah aplikasi radiasi dalam dunia nyata. Langsung saja kita mulai pada bab pertama, yaitu pendahuluan radiasi yang akan disampaikan oleh Saudara Alfian. Kepadanya saya persilakan. Ya, yang pertama dari materi ini adalah apa itu radiasi. Radiasi adalah salah satu dari tiga mekanisme utama perpindahan kalor, bersama dengan konduksi dan konveksi. Namun, berbeda dengan dua mekanisme lainnya, radiasi tidak memerlukan medium untuk memindahkan panas. Energi panas dipindahkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, terutama dalam bentuk inframerah, yang dapat merambat bahkan di ruang hampa. Ya, untuk selanjutnya yaitu mengapa radiasi penting dalam perpindahan kalor. Karena yang pertama yaitu radiasi selalu terjadi dari permukaan benda yang bersuhu di atas 0 Kelvin. Yang kedua, dalam kondisi tertentu, misalnya ruang hampa atau suhu sangat tinggi, radiasi menjadi satu-satunya cara perpindahan panas. Dan yang nomor tiga, radiasi banyak dimanfaatkan dalam desain alat pemanas, perancangan satelit, sistem pendinginan, konservasi energi pada pembangunan, atau isolasi termal. Yaitu isolasi termal. Ya, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dasar radiasi termal itu sendiri. Radiasi termal adalah proses perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh semua benda yang temperaturnya lebih besar dari nol mutlak, yaitu 0 Kelvin. Berbeda dari konduksi dan konveksi, radiasi tidak memerlukan media untuk merambat, sehingga bisa terjadi bahkan di ruang vakum. Radiasi berasal dari gerakan molekul-molekul atau atom-atom dalam materi. Ketika suhu naik, energi internal benda meningkat, dan sebagian energi ini dipancarkan sebagai radiasi elektromagnetik. Next. Selanjutnya yaitu hukum-hukum pada radiasi. Yang pertama yaitu hukum dari Stephen Boltzmann. Dari hukum yang dipaparkan oleh Stephen Boltzmann, energi total E yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda persatuan luas setiap detik ya, yaitu W per M kubik sebanding dengan pangkat 4 suhu absolutnya, yaitu Kelvin. Untuk keterangan sendiri yaitu E sama dengan epsilon dikali dengan sigma T pangkat 4. Untuk keterangan sendiri yaitu E daya radiasi, epsilon emisivitas permukaan, yaitu 0 untuk cermin sempurna, 1 untuk black body. Yaitu selanjutnya yaitu sigma, konstanta yang dikemukakan oleh Stephen Boltzmann itu sendiri, yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per M kubik dikali K pangkat 4. Untuk T sendiri yaitu suhu absolutnya, yaitu Kelvin. Implikasi dari hukum ini sangat besar, sebab menunjukkan bahwa peningkatan suhu sekecil apapun dapat menghasilkan lonjakan besar dalam jumlah energi yang dipancarkan melalui radiasi. Inilah sebabnya mengapa benda yang sangat panas seperti matahari atau logam pijar nampak bercahaya dan memancarkan energi dalam jumlah besar. Next. Untuk selanjutnya yaitu hukum perpindahan panas radiasi neto, yaitu radiasi bersih. Hukum ini menyatakan jika dua benda dengan suhu berbeda saling berhadapan, terjadi perpindahan panas radiasi bersih dari suhu tinggi ke rendah. Untuk rumusnya sendiri yaitu Q rad sama dengan epsilon dikali sigma A T1 pangkat 4 dan dikurangi T2 pangkat 4. Untuk keterangan A sendiri yaitu luas permukaan, T1 dan T2 yaitu suhu masing-masing benda, Q rad yaitu perpindahan panas radiasi neto.
Hukum ini digunakan untuk menghitung perpindahan panas yang benar-benar terjadi akibat perbedaan suhu antara dua permukaan, sehingga sangat berguna dalam perancangan sistem pendinginan atau pemanasan berbasis radiasi, terutama dalam ruang hampa di mana konduksi dan konveksi tidak berperan. Next. Selanjutnya yaitu hukum ketiga, yaitu hukum Kirchhoff. Pada kesetimbangan termal, emisivitas epsilon suatu benda sama dengan absorptivitas, yaitu alfa. Untuk rumusnya sendiri yaitu epsilon sama dengan alfa, yang artinya benda yang baik dalam menyerap radiasi juga akan baik dalam memancarkan radiasi. Benda hitam sempurna atau yang kita sebut black body, yaitu alfa sama dengan epsilon sama dengan satu. Selanjutnya yaitu cermin atau permukaan mengkilap, yaitu alfa sama dengan epsilon kurang dari satu. Artinya, jika suatu permukaan mampu menyerap sebagian besar radiasi yang datang padanya, maka ia juga akan mampu memancarkan radiasi dalam jumlah yang besar. Konsep ini sangat penting dalam memahami perilaku permukaan benda terhadap radiasi, terutama dalam konteks desain material pelapis, alat optik, dan sistem termal di lingkungan ekstrim seperti luar angkasa. Mungkin next. Oke, selanjutnya hukum keempat yaitu hukum Lambert, Lorentzian Law of Radiation, yaitu intensitas radiasi suatu permukaan dalam arah sudut theta dari normal permukaan berbanding lurus dengan cos theta. E theta sama dengan En kali cos theta. Untuk keterangannya, E theta sendiri yaitu intensitas radiasi pada sudut theta. Dan En yaitu intensitas tegak lurus atau normal. Hukum ini sangat penting dalam analisis distribusi energi radiasi dan digunakan dalam rekayasa sistem penerimaan panas seperti panel surya atau sensor termal yang memerlukan pemahaman arah dominan pancaran energi. Next. Bab selanjutnya yaitu sifat permukaan terhadap radiasi. Permukaan suatu benda sangat mempengaruhi cara benda tersebut memancarkan, menyerap, dan memantulkan radiasi panas terhadap sifat utamanya. Sifat permukaan ini ada tiga. Yang pertama ada emisivitas, kemampuan permukaan suatu benda untuk memancarkan energi radiasi dibandingkan dengan benda hitam sempurna pada suhu yang sama. Faktor yang mempengaruhi ada empat, yaitu warna permukaan, kekerasan permukaan, material, dan temperatur. Untuk contoh nyatanya seperti permukaan hitam kasar memiliki emisivitas tinggi, sedangkan permukaan logam mengkilap memiliki emisivitas rendah. Next. Yang kedua, absorptivitas, kemampuan permukaan suatu benda untuk menyerap energi radiasi yang datang kepadanya. Faktor yang mempengaruhi juga ada tiga. Yang pertama adalah permukaan, warna gelap lebih menyerap lebih banyak. Yang kedua, tekstur permukaan, dan yang ketiga adalah sudut datang radiasi. Contohnya adalah permukaan hitam doff menyerap lebih banyak panas dibanding permukaan putih mengkilap. Next. Aplikasi sifat permukaan, yang pertama ada panel surya. Panel suryanya menggunakan permukaan gelap dan kasar agar penyerap panas maksimal. Yang kedua ada termos air panas, bagian dalam logam mengkilap untuk memantulkan radiasi panas dan mengurangi kehilangan energi. Yang ketiga yaitu perisai panas satelit, permukaan logam reflektif untuk meminimalkan penyerapan panas matahari. Next. Selanjutnya ada bab 4 yaitu perpindahan radiasi antar permukaan. Nah, perpindahan radiasi antar permukaan ini adalah proses pertukaran energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik antara dua atau lebih permukaan yang memiliki suhu berbeda tanpa memerlukan medium perantara. Nah, misalnya ketika dua plat logam berada dalam ruangan hampa dan memiliki suhu berbeda, energi panas akan dipindahkan dari plat yang lebih panas ke plat yang lebih dingin melalui radiasi. Proses ini dipengaruhi oleh suhu absolut masing-masing permukaan, serta konfigurasi geometris antara permukaan yang dijelaskan oleh view faktor. Dalam sistem teknik seperti Van heat exchanger atau ruang tertutup,
Perbedaan radiasi antara permukaan dapat menjadi dominan, terutama jika suhu sangat tinggi dan tidak ada medium berbeda di antaranya. Selanjutnya ada energi radiasi antara dua permukaan. Nah, radiasi adalah mekanisme perpindahan panas yang terjadi tanpa medium, yaitu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Semua benda yang berada di atas suhu 0 Kelvin akan memancarkan radiasi termal. Energi yang diperlukan antara dua permukaan dipengaruhi oleh suhu, sifat permukaan, dan geometri antara permukaan. Laju perpindahan kalor radiasi bersih antara dua permukaan diberikan oleh next. Yang selanjutnya ada view factor. View factor adalah fraksi dari energi radiasi yang meninggalkan permukaan satu dan mencapai permukaan dua secara langsung. Nilai ini hanya tergantung pada geometri dan orientasi permukaan. Sifat-sifat penting seperti simetri dan konversi energi. Dan contoh khasnya yaitu untuk dua plat sejajar dengan ukuran sama, untuk dua plat ortogonal atau silinder di dalam silinder. Next. Baik, saya akan membacakan bab 5, yaitu aplikasi radiasi dalam dunia nyata. Radiasi memiliki berbagai aplikasi nyata dalam berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan pertanian. Di bidang kesehatan, radiasi digunakan untuk diagnosis penyakit melalui pencitraan seperti sinar X dan CT scan, serta untuk terapi kanker. Dalam industri, radiasi digunakan untuk sterilisasi alat medis, pengawetan makanan, dan pengukuran ketebalan. Di pertanian, radiasi dimanfaatkan untuk pemeliharaan tanaman, pengawetan hasil panen, dan pengendalian hama. Next. Aplikasi radiasi dalam berbagai bidang. Yang pertama, kesehatan, yaitu diagnosis penyakit. Sinar X, CT scan, MRI, dan teknik pencitraan lainnya memanfaatkan radiasi untuk melihat kondisi organ dalam tubuh tanpa pembedahan. Terapi kanker. Radioterapi menggunakan radiasi dengan radiasi penjion untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Sterilisasi alat medis. Radiasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat medis dan mencegah infeksi. Yang kedua, industri, pengawetan makanan. Radiasi dapat digunakan untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme dalam makanan, memperpanjang masa simpan produk. Pengukuran ketebalan dan kepadatan. Radiasi digunakan untuk mengukur ketebalan material seperti kertas, plastik, dan logam, serta kepadatan bahan konstruksi. Sterilisasi produk. Radiasi dapat digunakan untuk mensterilkan berbagai produk industri, termasuk produk farmasi dan kosmetik. Selanjutnya. Yang ketiga, pertanian, pemuliaan tanaman. Radiasi dapat digunakan untuk menciptakan varietas tanaman baru dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap hama atau peningkatan hasil panen. Pengawetan hasil panen. Radiasi dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan buah-buahan, sayuran, dan produk pertanian lainnya. Pengendalian hama. Radiasi dapat digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan memengaruhi siklus hidup mereka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk presentasi yang telah diberikan. Itulah dia beberapa materi, beberapa topik seputar tentang radiasi. Dan untuk kesempatan kali ini mungkin kita cukupkan presentasi kelompok 3 pada kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.